Episode 106. Kevin datang ke mansion lebih telat dari biasanya. Ziko heran karena asistennya bukanlah pria yang tidak disiplin dalam soal waktu. Ziko memilih menunggu Kevin di beranda. Melihat suaminya belum berangkat, Zira menemani suaminya di beranda. "Apa Kevin belum datang?" tanya Zira. "Sayang, kamu lihat, apa ada sosok Kevin di sini?" sahut Ziko. "Tinggal bilang belum aja, susah amir," ucap Zira jutek. "Sayang, apa pengacara belum menghubungi kamu?" tanya Ziko yang mulai khawatir. "Pengacara?" Zira bingung. "Ah, lupakan." Ziko mengerti jika ingatan istrinya belum pulih. Pintu pagar dibuka. Ada sebuah mobil sedan berwarna hitam masuk ke dalam pekarangan mansion. Dan dia adalah Kevin. "Akhirnya datang juga dia," gumam Ziko. Kevin turun dari mobil dan langsung menghampiri bosnya yang sedang duduk di beranda. "Maaf tuan, saya telat." "Jangan bilang kamu baru bercocok tanam semalaman suntuk," sindir Ziko. "Bukan tuan, tapi ini." Kevin mengangkat kemejanya dan terlihat biru di bagian perutnya. "Ya ampun, kamu kena kutukan di mana?" timpal Zira heran. "Bukan kutukan sayang, tapi ini tapak sakti." "Siapa yang melakukannya?" tanya Ziko. "Dokter Diki," sahut Kevin. "Wah, Dokter Diki hebat. Ternyata dia bukan hanya bisa mengobati orang sakit, tapi bisa membuat tato dengan warna yang alami." Ucapan Zira membuat Ziko dan Kevin saling menatap. "Tuan, istri Anda kenapa?" bisik Kevin. "Entah, seperti kurang sajen," sahut Ziko dengan berbisik. Dia teringat tentang kedatangan Dr. Diki ke mansion. "Diki tadi malam juga datang. Dia hampir memukulku," ucap Ziko. "Apa Dr. Diki sudah mengerti dan menerima semuanya?" tanya Kevin penasaran. "Awalnya dia tidak terima, tapi setelah aku jelaskan, dia menyesali perbuatannya," jelas Ziko melihat jam di tangannya. Karena waktu semakin siang, Ziko pamit ke istrinya untuk berangkat kerja. Kedua pria itu langsung menuju Rahasia Group. Amran merasa antusias, di mana dia akan bertemu dengan pengacara Zira. Mereka akan membicarakan mengenai warisan. Pelangi menemani eyangnya berangkat ke kantor pengacara tersebut. Di dalam perjalanan ke kantor pengacara, Pelangi terus membayangkan berapa banyak harta yang didapatkannya. Karena dia tahu dari eyangnya, jika ingatan Zira belum pulih, dengan otomatis semua perusahaan akan diambil keluarga Amran. Keduanya turun dari mobil dan langsung disambut seorang resepsionis, yang mana kehadiran mereka sudah ditunggu pengacara itu. Mereka melewati beberapa ruangan, di mana terdapat para karyawan yang bekerja untuk kantor pengacara itu. "Silahkan masuk," ucap seorang wanita parubaya. Wanita parubaya itu merupakan sekretaris sekaligus orang kepercayaan pemilik ataupun tangan kanan pengacara senior itu. Pria parubaya yang bertindak sebagai wali dari Zira mempersilahkan tamunya masuk. "Silakan duduk," ucap pengacara ramah. Amran dan Pelangi duduk di sofa. Mereka datang dengan penuh percaya diri. "Saya mengundang Bapak Amran dan keluarga ke sini." Pria parubaya itu diam. "Kenapa? Apa ada masalah?" tanya Amran. "Bukannya cucu Anda ada 2? Tapi kenapa yang datang hanya 1? tanya pria parubaya itu. "Kakak saya sedang bekerja," sahut Pelangi. Pria parubaya itu manggut mengerti. "Oh, tidak apa-apa. Ini belum penandatanganan. Tapi kalau penandatanganan semuanya harus hadir," jelas pengacara. Amran dan Pelangi menganggukkan kepalanya mengerti. "Saya mengundang Bapak Amran dan keluarga ke sini untuk membicarakan harta warisan almarhum Amrin," jelas pengacara.
Penandatanganan akan dilakukan seminggu lagi. Apa ingatan Zira sudah pulih? Tanya Amran. Untuk itu saya mengundang Bapak ke sini. Mengingat waktu tinggal seminggu lagi, jadi saya membuat sebuah surat. Pengacara Parubaya itu mengambil sebuah surat dan menyerahkan ke Amran. Itu adalah contoh surat yang akan Bapak tanda tangani bersama Nona Zira. Amran mulai membaca surat tersebut. Pria tua itu mengerutkan dahinya. Dia membutuhkan penjelasan detail daripada hanya membaca sebuah perjanjian. Itu contoh, dan hanya ditandatangani jika Zira masih hilang ingatan sampai hari H. Jelas pengacara. Amran bersemangat untuk membacanya, di mana tertulis semua harta perusahaan Amrin jatuh ke tangan Amran dan keluarganya, dengan alasan hilangnya ingatan Zira. Itu hanya sementara, Pak. Jika si kembar telah berumur 17 tahun, mereka akan mengambil dan meneruskan semua usaha keluarga Amrin. Jelas pengacara. 17 tahun masih lama. Amran bergumam di dalam hatinya. Bagaimana, Pak? Tanya pengacara Parubaya itu. Oke, saya setuju. Bagaimana dengan saya? Bukan seharusnya nama kami ada di surat itu? Kenapa hanya nama Eyang? Pelangi protes. Maaf Nona, ini antara Nona Zira dan Eyang Anda. Jika Anda mau bagian, seharusnya minta ke Eyang Anda. Dan harta ini sebenarnya punya Nona Zira. Dan Eyang Anda hanya mendapatkan sedikit dari warisan keluarganya. Tapi mengingat klien saya masih hilang ingatan, jadi untuk sementara waktu, keluarga Anda yang menangani. Penjelasan pengacara itu membuat Pelangi diam, dan sebuah tamparan untuk Amran, di mana cucunya terlihat sangat serakah. Maafkan cucu saya, dia kurang mengerti tentang warisan ini. Amran berujar dengan melirik cucunya, memberi tatapan yang sangat menakutkan. Pelangi mengerti dengan tatapan itu. Dia menutup rapat mulutnya. Amran membaca surat itu. Dia membaca satu persatu surat perjanjian itu, yang isinya membuatnya tersenyum sumringah. Oke, saya setuju dengan isinya. Amran berujar dan menyerahkan kertas itu kepada pria Parubaya di depannya. Ini hanya ditandatangani jika klien saya hilang ingatan, ucap pria Parubaya itu tegas. Bagaimana jika Zira pulih? Apa isi suratnya? Tanya Amran. Pria Parubaya itu menyerahkan contoh surat lainnya. Amran kembali membaca dan dia kaget di mana isinya hanya mendapatkan perusahaan yang berada di Belgia. Kenapa hanya di Belgia? Amran mulai menunjukkan keserakahannya. Pak, Anda sebenarnya hanya mendapatkan 15% dari semua harta keluarga Anda. Harta keluarga Anda tidak sebanyak punya almarhum Amrin dan Nona Zira. Tapi Nona Zira berbaik hati menyerahkan perusahaan yang telah dibina ke Anda. Jelas pengacara. Amran terlihat kesal. Terdengar helaan nafasnya. Jadi intinya, harta warisan keluarga Anda tidak banyak. Pelangi melirik eyangnya yang mulai stres. Kenapa saya tidak ada di harta Amrin? Tanya Amran ketus. Karena itu jeripaya almarhum sendiri, dan bukan jeripaya keluarga Anda. Dan Nona Zira meneruskan dan mulai mengembangkan ke bisnis yang lain. Amran kembali kena tampar dari kata-kata pengacara Parubaya itu. Jadi, jika sampai hari H Zira belum pulih, maka Eyang akan menandatangani surat pertama. Benar kan? Tanya Pelangi. Benar, dan masih ada seminggu keputusannya. Pelangi membisikkan sesuatu ke telinga Eyangnya. Seminggu waktu yang singkat. Aku yakin ingatan Zira belum pulih 100% pada hari H. Eyang harus bertenang. Jangan menunjukkan
menunjukkan kalau yang serakah. Cukup aku yang serakah di sini, bisik Pelangi. Bersambung. Jangan lupa like,